Halo Jason, mahasiswa aktif makan mie. Kembali di perspektif bersama alumni. Yang pastinya masih bersama saya, Sentia Winarti, dosen ilmu komunikasi di Universitas Pembangunan Jaya. Hari ini, Jason, kita akan ngobrol bersama alumni dari program studi ilmu komunikasi. Nah, kalau ngomongin ilmu komunikasi, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngomongin terkait media. Di era masyarakat lagi gencar-gencarnya nih bikin konten. Entah konten TikTok, Instagram, ataupun Facebook mungkin. Banyak sebenarnya tujuannya. Tujuannya mungkin mau tenar, mau dapat AdSense, atau menjual produk atau afiliasi. Apapun itu, yang pasti ada satu konten di mana kita merekam 2 atau 3 orang berbicara dan ternyata atensi publiknya besar. Benar, podcast. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama alumni yang berkecimpung di dunia podcast. Siapa dia? Ini dia, Karen. Halo Halo Kak, Karen. makasih. Karen apa kabar? Baik, alhamdulillah. Karen Gimana? alumni tahun berapa nih? Aku Angkatan masuk berapa? Kom 18. 18, lulusnya Lulusnya 2022. 2022. 4 tahun waktu itu. 4 tahun. Betul. Aku agak kaget sih, ternyata Karen itu adalah mahasiswa beasiswa ya? Iya, waktu itu Wih. beasiswa unggulan UPJ berarti ya, yang Oh. dari UPJ beasiswa jadi kan banyak macam tuh, ada yang dari kalau nggak salah dari gereja juga ada ya, ASAK, ayo sekolah, ayo kuliah. Terus aku itu waktu itu cuman berlima dan cuman 1 yang Kom. Wow, dan Enggak, itu kamu ya? milihnya Iya, aja iya, Kom. oh iya, iya. Ada 5 orang. Oh, kamu emang dari awal emang Emang milihnya milih Kom, Kom. betul. Oke. Karen, boleh nggak sih diceritain Gimana? sama Jason di sini? Kamu tuh lagi sibuk apa sih? Jadi kesibukannya sama dari lulus. Jadi aku kebetulan setelah magang KP, kerja di salah satu, kita sebutnya PH lah PH. ya, yang produksiin podcast juga salah satunya. Itu berarti dari tahun 2021 sampai 2025 sekarang, kurang lebih 4 tahun aku udah di situ. Oh, sejak KP ya? Setelah KP, jadi aku Oh, KP setelah dulu KP. di Indosiar, habis itu setelah KP dapatlah undangan untuk bekerja di situ. Oke. Jadi berarti lebih ditawarin untuk bekerja di situ ya? Ditawarin untuk bekerja di situ. Jadi sebelum lulus alhamdulillah sudah dapat kerja dan sampai sekarang masih di tempat yang sama. Di PH ini berarti kamu megang project terkait podcast ya? Betul. Podcastnya siapa kalau boleh tahu? Jadi ada salah satu public figure namanya Fadi Iskandar. Dia seorang host juga berkecimpung di dunia horrortainment lah ya. Gitu, iya. Nah, Ren, menarik kalau misalnya kita ngomongin tentang podcast ya. Jason kan pasti sering nih nonton podcast. Kalau nonton ini berarti udah sering nonton podcast harusnya ya? Harusnya. Nah, Ren, kamu kalau misalnya dengar kata podcast, apa sih yang terlintas di pikiran kamu? Kerjaan kak? Apa tuh? Ngobrol sih sebenarnya. Ngobrol ya. Karena podcast yang baik menurut aku yang penontonnya nggak ngerasa kalau dia itu harus nonton itu. Tapi seru lagi. Gitu. Ke bawah lagi? Gitu. Kayak nongkrong bareng lagi? Iya, kayak tanpa sadar kita dapat insight. Jadi gitu aja sih. Jangan yang terlalu berat, tapi balik lagi kebutuhannya. Mungkin kadang teman-teman harus nonton podcast untuk belajar. Iya. Ya pasti agak ada effortnya tuh ya, harus bertahan. Tapi good podcast buat aku, apalagi kalau dia yang disampaikan itu berat, tapi ternyata sangat mudah buat dicerna. Iya. Itu sih menurut aku. Karena dari ngobrol-ngobrol itu ya. Benar. Kamu pernah ada kepikiran gak sih Ren untuk terjun di dunia podcast waktu kuliah? Tapi sebelum dijawab nih Jason, waktu kamu kuliah podcast tuh udah booming belum sih? Udah ya? Udah ada Close the Door, mungkin salah satu yang teman-teman bisa tonton waktu itu. Podcast terluar juga udah mulai aku lupa, tapi salah satu kita ngomong podcast tuh kan general ya. Ini berarti apapun platformnya kan, tapi kurang lebih skemanya mengobrol, dialog seperti ini. Salah satu yang terkenal tuh keluar di Spotify menurut aku dan cukup mewarnai hari-hari kuliahku tuh Rapot. Tahu? Rapot. Iya, Reza Anka, Abigail Radini, Rapot. Itu mungkin dan masih banyak ya yang
lepasan-lepasan radio pada bikin podcast. Dan waktu itu kan pandemi, berarti 2020 kan? Iya. Demi Allah 5 tahun lalu udah 2020 ya? Iya lagi kan? Gak kebayang gak sih? Tadi aku pikir kayak 18 kayak baru kemarin ya? Kayak 18 kali ya, enggak 18 SMA aku, enggak 2020 2020. Ya itu udah lagi pandemi dan banyak banget yang bikin podcast saat itu. Bener, karena di rumah aja tapi mau konten. Tanpa visual. Waktu itu kita, jujur aku pernah bikin. Oh ya? Aku pernah bikin dan pakai aplikasi pihak ketiga. Jadi untuk didistribute ke Spotify. Spotify, oke. Supaya bisa dimonetize. Anchor ya? Anchor, betul. Itu dia. Itu. Jadi emang dari kuliah tuh emang udah, aduh ini seru di podcast. Iya, jadi kayak hari-hari aku tuh sambil ke kampus dengerin podcast, anything. Kamu minornya apa sih? Broadcast journalism ya waktu itu. Broadcast journalism. Iya. Kamu ada gak sih kayak mata kuliah ini bikin gue suka lagi sama podcast? Mata kuliah. Sebenarnya kalau jujur banget nggak ada podcast, tapi banyak banget yang menunjang ke sana sih. Jadi aku sangat suka mata kuliah yang tugas akhirnya itu bukan tugas akhirnya, ujiannya praktek. Dan itu sangat banyak ya di broadcast. Ya seperti itu aja sih Kak. Public speaking ya kan. Iya betul, itu seru banget sih. MAV. Tapi itu MAV itu kan masih awal-awal ya, masih semester awal. Yang akhir-akhir tuh yang kayak udah produksi feature dokumenter, lebih spesifik gitu. Jadi kayak emang udah jelas output apa yang kita mau bikin. Temennya juga seru-seru, kompak-kompak. Ya cukup menyenangkan. Dan itu tuh yang aku gak bisa bilang itu membuat aku pengen bikin podcast. Tapi hari-hariku dilalui dengan dengerin podcast. Sambil buat apapun lah tugasnya gitu sih. Iya benar. Jadi secara suka, emang dari hati suka dengerin podcast. Lalu di kampus ditunjang dengan kemampuan-kemampuan teknis. Iya betul. Sehingga sekarang bisa kerja di dunia industri ini. Ya kurang lebih gitu. Tapi sebenarnya aku gak dari nol banget. Iya. Karena nge-build podcastnya pun si Fadinya sendiri udah nge-build podcastnya itu sendiri. Oh ya. Jadi pas aku masuk itu kita bisa bilang waktu itu nama programnya Outframe podcastnya. Jadi ada 2 sih sebenarnya, ada yang program horor dan non-horor dan horor. Nah yang pas aku masuk, podcastnya juga sama ada 2 itu. Betul dua-duanya. Pas aku masuk itu kayak cuma dibikin 2.0. Jadi lebih ke teknisnya lebih baru aja. Tapi untuk skema lain-lainnya sama aja. Nah berarti secara teknis kan sama, cuman kontennya aja yang berbeda ya? Dari mana nih? Yang Fadi tadi, yang horor sama non-horor. Betul, teknis dan kreatifnya ya. Nah kamu di sana sebagai apa berarti? Ya creative specialist lah. Creative specialist lah creative ya. Specialist. Berarti dari pra sampai pasca semuanya ya? End to end. Mungkin pasca kita bisa bilang aku mengawal lah. Bukan jadi editor, bukan berarti end to end one man show gitu. Enggak. End to end tuh kita mengikuti supervisi lah ya. Iya, mengikuti seluruh prosesnya gitu. Oke. Nah Ren, ngomongin podcast, kamu yang berkecimpung di dunia podcast nih, dan melihat bahwa konten-konten sekarang kayak makin marak orang-orang bikin podcast. Bener gak? Bener. Entah itu di YouTube kayak makin banyak, entah itu di Spotify yang audiensnya juga banyak, dan bahkan sekarang radio juga bikin podcast. Betul. Nah sekarang permasalahannya adalah menurut kamu di podcast ini apa sih kekuatannya sampai podcast ini bisa ditarik sama banyak audiens? Untuk audiensnya? Iya, audiensnya. Jujur menurut aku karakter si podcasternya itu penting. Atau mungkin brandingan ya, bahasa lebih mudahnya, brandingan podcasternya itu penting. Akhirnya no matter what, siapapun yang ada di sebelah lu, atau ini misalnya skema formatnya sendiri ya, podcasternya sendiri ngundang bintang tamu, no matter what, siapapun dia tetap akan kemakan karena brandingannya udah kuat. Gitu. Tapi juga sebenarnya ada beberapa skema juga yang aku lihat, mereka bukan siapa-siapa. Mereka bisa membawakan cerita yang bukan apa-apa juga, kayak cuman relate, banyak yang ngerasain gitu ya. Dan dia misalkan dia anak tongkrongan berdua, itu juga bisa. Jadi menurut aku kekuatannya kalau bukan di podcasternya, di pembahasannya atau di cara membawakan pembahasan itu.
Iya benar, karena banyak podcast-podcast yang ternyata hostnya bukan siapa-siapa. Betul. Terus setnya juga enggak ala kadar, tapi ternyata pembahasannya relate dengan masyarakat di Indonesia ya. Betul. Iya. Nah, ngomongin relate. Gimana tuh? Ada gak sih menurut kamu podcast ini, kan tadi kamu bilang mendengarkan juga ya, bahwa kamu suka dengerin podcast dan kamu juga bikin podcast. Iya. Menurut kamu ada gak sih ilmu komunikasi yang relate banget lagi nih sama podcast? Komunikasi interpersonal kah? Oke, kalau itu aku harus mikir dulu. Matkulnya apa aja? Matkulnya apa aja, Kak? Matkulnya banyak lagi. Yang di semester-semester akhir. Semester akhir? Ya maksudnya udah lebih ke broadcast. Journalism. Produksi televisi? No. Feature? Wah berat nih. Ujian ini ya? Enggak. Kamu tuh gak diajar sama Mas Bakti gak dulu berarti? Oh enggak pernah. Atau public speaking siapa yang ngajar dulu? Waktu itu masih Mbak Maya namanya. Oh Mbak Maya. Yes. Salah satu dosen favorit. Itu aja deh, betul. Iya. Itu berarti menurut aku kan salah satu hal yang paling penting buat podcast ini adalah public speaking. Public speaking, benar. Thank you Kashen udah ngasih ingat aku. Bener, public speaking berarti salah satu core ya buat bisa tampil jadi podcaster yang baik. Iya, dengan dibungkus dengan bahasa tubuh pastinya. Betul, semuanya. Podcaster gak mungkin dong naik-naik kaki tiba-tiba. Ya mungkin kalau gak direkam ya. Tapi kalau misalnya direkam bahasa tubuh, gaya tangan semuanya gitu itu ya. Mengkomunikasikan sesuatu gitu kan. Semuanya, walaupun gak, aku cuma diem doang gini. Ini dong komunikasiin lapar apa gimana gitu kan. Kita gak mau menyampaikan pesan-pesan yang bisa salah ditangkap sama kalian gitu. Benar. Tadi kamu udah sempat bikin podcast. Masih jalan gak podcastnya? Enggak. Itu benar-benar cuman iseng. 2020 waktu aku, jadi kan COVID, aku balik ke Makassar waktu itu. Setengah tahun, jadi satu semester di situ. Karena kebetulan kuliahnya online juga kan. Jadi aku bikin podcast sama adik aku. Oh, ngobrol berdua, tapi benar-benar itu tuh cuman kayak, bahkan aku nggak publish, gimana ya, nggak promote. Iya nggak promote, tapi dipublish aja, nggak ada di monetize. Tapi kalau kamu diberikan kesempatan nih sekarang, dimodalin, disupport, kira-kira podcast yang mau kamu bikin tuh topiknya tentang apa? Wow, langsung disuruh brainstorm sekarang ya. Iya. Kayak di sini teman-teman di sini mau modalin kamu nih. Mungkin tentang health journey kali ya. Oh iya. Apapun, mental health, fisik juga boleh semuanya gitu. Jadi aku jadi podcaster ya kan. Iya. Soalnya aku lagi pengen belajar itu. Menurut aku bikin podcast ataupun bikin kreasi apapun, kita harus lagi into gitu. Atau kita harus lagi tertarik. Seneng-senengnya. Iya, lagi tertarik supaya mengulik dan ngerasa kayak selain belajar, itu kan hal-hal yang lagi kita pengen cari informasinya ya. Jadi maksud aku kayak kalau lagi pengen nyari informasinya itu sekalian kita kontenin, kita bisa share ke orang. Iya. Gitu. Ditambah kalau misal kamu jadi host podcast kamu sendiri, artinya kan kamu juga ngobrol sama orang yang memang pakar di bidangnya. Betul. Sambil belajar, sambil bikin konten. Betul, gitu maksudnya. Nah kalau itu kan konten kamu sendiri nih, Ren. Ya. Nah kita berandai-andai, Ren. Kalau misalnya andai-andai banyak ya di podcast ini. Andai-andai kalau misal kamu ternyata diberikan kesempatan sama Jason untuk membimbing di prodi ilmu komunikasi atau prodi apapun yang lagi mau bikin podcast. Karena gini Ren, UPJ ini lagi masif banget di dunia digital. Entah itu di Instagram, di TikTok. Jason boleh lihat bahwa konten-konten kita tuh lagi memang naik banget digitalnya. Nah, kalau kamu diberikan kesempatan untuk membimbing mahasiswa, yang kamu kan udah pernah jadi mahasiswa UPJ ya, artinya udah tahu kekuatan UPJ seperti apa, terus udah tahu kriteria mahasiswa UPJ seperti apa, kira-kira topik apa yang mau kamu bimbing? Biasanya pertanyaan begini dari bos tuh dikasih waktu 1 bulan ya untuk bikin deck gitu ya. Apa ya? Mungkin
aku bakal bikin tentang kampus life sih. Kampus life. Iya, jadi pembahasannya juga memang ringan-ringan. Se-relate itulah buat bahkan dede-dede SMA, ya dede-dede SMA juga bisa melihat gimana sih kampus life sekarang gitu. Tapi bener-bener dikemas dengan ringan ya Kak Shen. Jadi kayak let's say, jadi aku lagi produser nih ya. Iya. Jadi kayak ada 2 mahasiswa, mungkin bisa dari background yang berbeda. Let's say ada cewek cowok lah, itu teknik sipil sama DP. sipil sama akuntansi. Akuntansi, Iya, boleh. teknik sipil sama akuntansi. Terus tapi orangnya bisa merepresent UPJ. Terus dia akan bikin podcast ngebahas kampus life, bener-bener apa ya, misalnya kayak kayak seru dan gak serunya jujur harus dibahas. Karena ya gitu sih podcast. Podcast bukan sarana buat ngasih tahu yang serunya doang, bener. Iya. Karena memang kadang juga di podcast buat sumpah serapah. Bener. Gitu. Tapi sebenarnya kan kita tetap belajar sesuatu ya dari itu. Bisa jadi kayak misalnya gimana waktu mereka ditegur supaya dede-dede nggak ditegur nantinya. Oh, gitu dong. Ya iya kan? benar. Tapi kita harus tumpang kesalahan ya sama orang gitu ya. Iya. Belajar kan kita belajar dari orang. Gitu sih. Jadi menurut aku kayaknya kampus life singkatnya itu ya yang bisa aku pikir ya kayaknya itu gitu. Ya menarik, berarti itu juga bisa jadi gambaran buat Jayazan yang mau masuk UPJ gitu kan. Betul. Nah tadi kita udah ngomongin kekuatan. Oke. Nah, kalau ngomongin kekuatan berarti harus ada ngomongin tantangannya supaya makin kuat. Tantangan podcast di era sekarang apa sih Iren? Udah banyak banget. Iya, bersaingnya ketat ya. Bersaingnya ketat. Jujur gimana ya, mungkin karena banyak yang shifting ya, kayak dari radio dan lain-lain, public speaking mereka tuh bagus. Iya benar. Jadi secara quality buat let's say Karen ya yang baru berkecimpung gitu, pasti bakal kalah semuanya dari segala public speaking, link, sampai kapan sih Kasyan bisa punya bintang tamu, ya kan? Iya. Tapi kalau mereka tuh kayak bekas anak radio, itu link mereka bener-bener banyak banget gitu. Terus ide mereka juga gila-gila. Jadi tadi link, ide, pesaing podcasternya sendiri, platform. Menurut aku menentukan platform yang baik tuh juga cukup berat. Karena cocok ya. Iya benar, karena soal monetizing nggak cuman sekarang tuh nggak cuman YouTube, apa tadi Spotify. Sekarang ada Noise. Ya benar. Terus ada yang lebih unik lagi sekarang cara bekerjanya podcast pakai di TikTok. Jadi sekarang di TikTok tuh udah mulai ada yang nge-podcast 5-10 menit. Iya. Cuman memang monetizingnya cukup panjang karena akan nungguin brand masuk gitu. Jadi dia nggak akan bukan base dari penonton atau AdSense dari kayak YouTube gitu kan, atau Noise per kliknya beli atau subscription, dia nggak kayak gitu. Tapi ada yang menempuh jalur-jalur itu gitu buat tetap podcast karena memang sekarang tantangan utama juga adalah dari landscape to portrait. Orang bener-bener tergantung sama tayangan potret atau kita bisa lihat reels, TikTok, YouTube Short. Itu tantangannya si video-video landscape ataupun podcast panjang. Dan seberapa mampu dia mempertahankan audiens di tengah audiens yang sangat bisa pecah iya. Pecah banget karena pilihannya terlalu banyak. Iya benar. Oh sama satu sih Kasyan, durasi. Tadi karena screen time orang sekarang sebenarnya lebih banyak, tapi pada video pendek-pendek, snackable video, akhirnya yang durasinya terlalu panjang, orang banyak nggak komit tuh Kak buat ngambil, karena itu kan sebuah komitmen ya buat kayak aduh ini video 1 jam nih ya, ada nggak ya gue waktunya buat nonton. Padahal dia nge-scroll video sejam juga. Nge-scroll video 1 menit itu tanpa sadar sejam, tapi kita nggak punya komitmen buat ngeklik video 1 jam dengan pembahasan yang sama. Karena kalau kita nge-scroll mungkin dalam 1 jam udah kena
terpapar 100 konten kali dengan cepat kan. So itulah juga tantanganku. Wah menarik banget kita ngomongin podcast hari ini ya Ren. Ren, berhubungan dengan ulang tahun dari kampus tercinta. Oke. Yeay. Udah berapa tahun ya? Selamat ulang tahun. Berapa tahun? Coba Jaya Zone yang tahu komen di kolom komentar. Berapa tahun coba? 12. Gak bisa kak, gak bisa kayak gini kak. Gak mungkin kak, gak masuk akal. Apa kak? Kamu aja angkatan berapa yo? Angkatan ke berapa? Berapa ya? UPJ kan mulai dari 2011. Oh 14. Berarti 14 tahun. Keren. Nah, ada gak sih harapan kamu untuk UPJ terkait dunia digital? Terkait dunia digital? Iya, khususnya mungkin podcast atau ya secara general dunia digital ya. Ya menurut aku sih harus, ya digital tuh kan adaptif banget. Iya. Ya harus ngikutin trennya sih Kashan. Jadi kalau bisa, aku lihat perkembangan UPJ gila-gilaan, keren banget. Tapi dari dulu juga selalu keren sih menurut aku. Karena ya dulu belum sebanyak sekarang trennya. Mungkin bisa dicoba ke ya tadi platform-platform yang tepat. Aku bilang hai di sini YouTube juga bagus, cuman lebih banyak kita replikasi di platform lain supaya memperbanyak masa aja sih. Kalau dari segi kurikulum yang kamu udah pernah belajar, Kasian gak main yang kayak gini lah. Gak bisa kalau kurikulum, masa iya mau direvisi sama kita. Gimana? Ya gak apa-apa, kali aja Kak tambahin dong banyak-banyak tentang digital konten di kurikulum bener, kita. setuju. Mungkin gini, aku ngerasa ya alumni angkatan aku banyak banget di digital agency. Berarti di angkatan kamu ya? Di angkatan aku nih, teman-teman aku ya, ada yang jadi live TikTok, tag jualan tuh ya, terus banyak banget yang desain, yang apa semuanya, pokoknya kita semua rata-rata behind the project lah, rata-rata ya, bahkan sedikit banget mungkin, ya dan media rata-rata menggunakan platform digital semuanya dalam kesehariannya untuk bekerja. Mungkin memang intensitas belajar tentang digital itu perlu ditingkatkan, termasuk dari segi aku rasa di kampus tuh cukup banyak kita dapat soal brainstorm sampai di tahap eksekusi lah, gitu kan. Nah, after eksekusi atau mungkin lebih ke quote on quote marketing yang kayak gitunya, kayak how to sell these things gitu. Kayak kita udah produce these things, terus how to sell, end up balik ke evaluate dan kita brainstorm lagi gitu kan, sebenarnya end to end 360 kan itu kan. Nah menurut aku tuh kita tuh kayak cuman segini. Gitu. Brainstorm sampai output then done. Thank you. Naik kelas gitu kan, kayak ya udah. Nah menurut aku harus dipelajari juga kesininya. Gitu. Yang evaluate dan kita brainstorm ulang apa yang kita perbaiki. Karena di dunia kerja seperti itu. Gitu kan sampai sini kadang di kick out gitu. Jadi itu bisa jadi pembelajaran berkelanjutan di next mata kuliah gitu kan maksudnya kan. Betul, dan itu karena aku ngelihat contohnya di angkatan aku kok cukup banyak gitu. Kayaknya ya coba mungkin kalau ada teman-teman gue di angkatan 2018 ada gak sih yang kerja di TV? Kayaknya aku miss atau kayaknya gak ada deh Kashan. Kebanyakan di dunia media digital semua. Media digital semua ya. Dan alhamdulillah sih kayaknya teman-teman gue semua kerja sih sekarang. Maksudnya gak ada yang gak kerja. Bukan berarti banyak kali temen lu gak kerja. Enggak sih kayaknya. Alhamdulillah kayaknya pada kerja ya. Tapi gak ada sih kayaknya. Karena kamu tetap keep kontak sama teman-teman ya. Beberapa ya, dan mungkin thank God juga dari story gitu kita bisa ngelihat update teman-teman kan dari, jadi kayak kakak kelas ada, aku ngelihat ada beberapa kakak kelas di TV. Adik kelas juga kayaknya pernah lihat apa dia KP ya. Cuman kayak angkatan aku, ya coba ya komen aja di bawah kalau gue salah ya. Cuman kayaknya nggak ada deh, kayaknya nggak ada. Nah Ren, ada info menarik juga buat Jaya Zone bahwa nanti di ilmu komunikasi itu sekarang ada 3 jurusan, ada 3 minor. Nah salah satunya adalah digital content, PR dan event management. Keren gak? Itu jadi satu minor? Enggak, jadi 3 minor. Digital content, iya.
Nah itu bisa kita dapatkan dari yang gini, banyak alumni yang juga sumbangsi pikiran dan ide di luar tuh banyak yang kayak gini-gini Kak, lulusan kalian tuh banyak yang ini. Oh iya, angkatan aku tadi banyak kan, bukan aku kan. Angkatan aku tadi banyak tuh kayaknya yang bisa jadi kekuatan buat kita juga di dunia digital ya. Bener. Dan alhamdulillahnya aku linear banget sih, berarti tadi kan berarti aku alhamdulillah udah dapet segini di kampus. Nah belajarnya inilah kurang lebih sama ya, apa ya, karena biasa lah ya, harus dibiasakan dulu baru jadi lebih apa ya, lebih lancar lah. Tapi sebenarnya semuanya udah dapet di kampus, tinggal how to sell dan how to create more aja sih yang latihan yang lebih banyak dan latihan lebih banyak lagi bisa dilakukan di dunia kerja dan juga dikembalikan di kampus supaya kita bisa punya banyak inovasi dengan senang lagi. Hati. Yeay. Naren, gak terasa kita udah di penghujung podcast. Ya Nggak kerasa ya? Seru ya obrolan kita ya. Seru. Nah tapi buat Jayazen nih atau buat dedek kamu di kampus, ada gak sih pesan atau saran buat mereka, lu kuliah yang benar ya, atau apa gitu buat mereka di mahasiswa UPJ sekarang, khususnya ilmu komunikasi? Kita pikir dulu ya. Dear dede UPJ. Oke. Jadi buat adik-adik yang lagi kuliah ya, yang lagi kuliah nih Kak Syah berarti ya. Lagi kuliah, semuanya deh, gak cuman kom. Pergunakan baik-baik waktu di kampus buat bener-bener belajar. Belajar tuh gak cuman belajar nih ya, yang nulis gitu. Tapi belajar ngobrol sama orang, tugas tuh bener-bener dikerjain karena menurut aku itu sangat relate lagi di kerjaan. Not even karena aku linear ya. Karena aku tiba-tiba sekarang kerjanya di PH dari lulusan komunikasi, bukan karena itu, tapi kayak how to deal with other peoples tuh dengan dicoba di kuliah deh. Betul. Karena jangan coba-coba di kerja, menurut aku. Di kerja mah nanti kita belajar teknis, lebih ke pekerjaannya. Jadi untuk menjadikan kita diri yang utuh, menurut aku kayak percobaan paling tepat tuh di kampus gitu. Jadi coba-cobalah jadi orang baik kali ya. Jangan coba-coba jadi orang jahat gitu. Bener. Karena ya persaingan kerja aja udah sangat sulit gitu. Aku bukan mau ngasih ketakutan buat temen-temen, tapi maksudnya real situasi di luar tuh cukup menegangkan. So kayaknya persiapannya harus cukup baik gitu dari kampus. Jadi ya bolong-bolong absen gak apa-apa, tapi jangan jadi keterusan. Jangan jadi keterusan dan memang ada maknanya. Kenapa? Karena memang ada kepentingan yang lebih penting. Tapi ngerjain ujian dengan sungguh-sungguh, ngerjain tugas, jangan sampai skip tugas. Itu penting banget sih buat tanggung jawab soalnya. Sama seperti di dunia kerja dan di kehidupan kamu ke depan-depannya. Wow, dalam gitu banget nih buat Jason dan mahasiswa UPJ. Terima kasih Karen sudah datang di The Perspective. Makasih banget. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu setia dengan The Perspective. Sekali lagi selamat ulang tahun UPJ, semakin jaya. Ke-14 semakin jaya, semakin mengudara di dunia digital dan semakin banyak mahasiswa yang juga ikut sukses karena berdewasanya UPJ. Dan sekali lagi selamat Hari Podcast Internasional teman-teman. Saya Sentia Winarti. Saya Karen. Kita pamit undur diri. Terima kasih Jason. Terima kasih.